destinasi kita selanjutnya. Pokoknya merosok nih bareng tour leader of the year kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah makam, kingain makam Nabi Zannun. Makam, bukan turbe. Bukan turbe. Makam Nabi Zannun. Nabi Zannun itu adalah Nabi Yunus. Tapi orang sini tidak menyebutnya Yunus karena Yunus itu artinya paus kalau di sini. Maksudnya ini makam nih, apa maksudnya? Nah, ini adalah makamnya Nabi Zannun, tempat di mana Nabi Zannun itu dimuntahkan dari perut ikan paus. Fanabadnahu bil aroi wa huwa sakim. Kemudian kami muntahkan bil aroi di tempat yang tandus wa huwa sakim, dan dia dalam keadaan yang sakit. Nah, bil aroi itu sendiri ya, tempat yang tandus itu disebutkan adalah wilayah bernama Amit. Iya. Diyarbakir ini dulunya namanya Amit. Gitu. Iya. Nah, aro itu adalah ardun kholiyah min syajarah wan nabats wal bina. Saat itu ya. Saat itu intinya tanah yang gersang gitu. Tanah tandus, gak ada bangunan sama sekali, gak ada pohon sama sekali, gak ada tumbuhan sama sekali. Dan Yunus dalam keadaan lemah, sakit. Jadi mau minta tolong ke siapa? Orang gak ada. Bangunan gak ada, berarti kan gak ada orang. Iya. Tumbuh-tumbuhan, pohon gak ada yang bisa dimakan, buah-buahan gak ada sama sekali. Seperti itu. Wahwa janiba Dijlah. Kenapa Dijlah ini perlu saya sampaikan? Karena Dijlah itu bukan Tigris. Bukan. Kenapa Dijlah ini perlu saya sampaikan? Karena ini ada dua pendapat. Nabi Zannun ini ada yang mengatakan terdampar di Yaman. Iya. Nah, tapi kalau di tafsir Al-Baghawi beliau menyebut tafsir mana ya? Tafsir mana ya? Lupa tafsir mana. Nanti saya kasih tahu deh. Itu beliau menyebutnya Amit atau Aro ini, tempat yang tandus itu Janibat Dijlah. Di dekatnya Dijlah. Makanya tadi saya kan nyuruh sampean nyuteng itu. Dijlah. Nah, itu adalah dekat sini, ini namanya Dijlah. Jadi kota Dijlah. Distrik tetangga ini namanya Dijlah. Oh, distriknya. Pinggirnya Ail. Itu Dijlah. Ini masuk Ail enggak? Ini Ail. Oke. Itu Dijlah. Nah, kok bisa terdampar di sini? Nah, ada yang mengatakan bahwa Nun itu dia berenang di lautan hijau. Jadi jalur dia berenang itu di Bahril Akhdar. Nah, Sungai Tigris ini kan termasuk airnya hijau, Ma'ul Akhdar. Berarti pausnya itu berenang di Sungai Tigris gitu. Nah, itu yang aing sangat bagong sekali ya, karena kalau di kitabnya Syaikh Holil itu beliau mengatakan itu di daerah Fasha. Jadi sebenarnya Nabi Zannun ini dari Ninawa, beliau ini bertujuan minggat ke Tunisia, daerah Tunisia. Tapi ternyata menggok dan takdir menuliskan bahwa beliau itu harus terjun dari kapal. Akhirnya dimakan ikan gitu kan, disantap oleh ikan. Nah, kemudian terdamparnya di sini. Ada yang mengatakan di Yaman. Cuman ya itu ciri-cirinya tadi, beliau itu di air yang hijau. Si Nun ini tadi, si ikan, dia itu jalurnya air yang hijau. Kemudian di tafsir yang aing lupa ya, tafsir apa, itu menyebutnya di Janibat Dijlah. Tempat yang tandus itu kan banyak ya, di bumi ini kan banyak. Cuman ya itu ciri-cirinya dia Janibat Dijlah. Kalau memang Janibat Dijlah berarti ya di sini. Sesuai dengan beberapa referensi kitab tafsir. Bukannya Dijlah itu nama sungai? Dijlah itu nama distrik. Oke. Kulul muhtamil ini, semua kemungkinan bisa terjadi. Kemudian pada badanahu bil ara'i wa husakim wa ambatsna alaihi syajaratan min yaqtin. Tapi itu ya nggak penting juga sih dibahas. Setelah beliau itu terdampar, beliau lemah, beliau butuh makan, kemudian Allah tumbuhkan buah labu. Oke. Kenapa yaktin yakni kenapa kok labu? Karena labu itu cepat tumbuhnya dan labu itu lembut, maksudnya daging dan kulitnya sama-sama bisa dimakan. Beda kayak semangka itu kan butuh tenaga effort gitu loh buat makan. Sedangkan beliau kan dalam keadaan lemah. Itu bentuk rahmatnya Allah di tempat yang tandus, kemudian ditumbuhkan si labu. Kemudian wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kemudian beliau diutus kembali ke Ninawa. Ke Ninawa lagi. Ke Ninawa lagi. Karena memang tempat utusnya itu kan di Ninawa, tapi karena beliau itu ngambul gitu terus minggat. Intinya Allah berikan kesempatan lagi untuk berdakwah di kaum. Ya memang tempatnya di sana gitu. Tapi sebelum beliau kembali ke Ninawa, beliau sempat tinggal di Diyarbakir ini, di Amit.
selama 7 tahun. Tadi kan ada tulisan tuh di Ulu Jami. Iya. Di sini adalah tempatnya Nabi Yunus tinggal selama 7 tahun. Oke. Nah, tadi Aing kan juga bilang sampean mau tak ajak ke rumahnya Nabi Yunus di Iya. gua di daerah Fiskayase, cuman jalurnya nggak ada yang tahu. Sebenarnya kita ada jalur ke sana. Di sana beliau tinggal selama Ini aja udah 7 tahun. pelosok-pelosok gini ya. Cocok mel. Nah, nah setelah tinggal di sini selama 7 tahun, beliau ini bertaubat. Ya nggak usah sampai goyang-goyang kali. Hello, beliau sambil di sini bertaubat ya selama 7 tahun. Beliau menyembuhkan lukanya, menyembuhkan traumanya, beliau menyembuhkan psikologisnya. Karena kan ya gimana ya, sakit hati gitu loh. Iya. Berdakwah berpuluh-puluh tahun nggak ada yang manut lah, kok ini malah diperingati dengan dimakan ikan nun. Nah, dimakan ikan nun itu pun juga ada beberapa versi. Ada yang bilang cuma sehari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang seminggu, ada yang bilang 20 hari, ada yang bilang 40 hari. Tapi itu kan tetap meninggalkan trauma gitu loh.